Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi katakan haleluya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, karena kebaikan dan kemurahan-Mu lah kami boleh ada di tempat ini. Kami mau Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh ada dalam keadaan sehat kuat, itu semua karena anugerah dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan setiap pelayanan kami yang telah kami lakukan Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami, apapun yang kami perbuat Tuhan Yesus yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik melalui pikiran, tutur kata, perbuatan, hati kami ya Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan Yesus yang kami telah lakukan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kuduskan kami pada saat pagi hari ini ya Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya kuasa-Mu yang menaungi melingkupi kami pada saat pagi hari ini. Bahkan kuasa kegelapan pun kami tak tahu dia tidak akan tinggal diam pada saat pagi hari ini. Pasti dia tidak akan merasa tenang Tuhan. Dia mencari celah untuk membuat kami tidak konsentrasi, membuat kami tidak mempunyai pengharapan, membuat kami tidak fokus Tuhan Yesus. Maka daripada itu Tuhan Yesus, segala sesuatu yang bukan berasal daripada Engkau pada saat ini kami mau tolak, ikat, patah, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus nama kuasa. Enyahkan bagian kami di tempat ini. Di sini ada kuasa Tuhan Yesus. Di sini ada mujizat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, ruangan ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau memulai ibadah kami ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
Glory bagi nama-Mu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkaulah Yesus Tuhan yang kami puji. Engkaulah Yesus Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Anugerah-Mu, kebaikan-Mu, cinta kasih Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur atas semuanya. Karya-karya-Mu di dalam hidup kami boleh kami ucap Tuhan. Di sepanjang minggu ini kami dapat menjalani kehidupan ini karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan ada atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Jika pada minggu ini Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan bersama seluruh jemaat pada saat hari ini, kami bersyukur atas segala kasih-Mu ya Tuhan. Inilah kami datang dengan segala keberadaan hidup kami. Kami membawa segala hidup kami ke hadapan Tuhan, bahwa kami memerlukan dan membutuhkan Engkau Bapa dalam hidup kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami kepada Tuhan, memohon belas kasih-Mu ya Bapa atas hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami di dalam ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di segala puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau Bapa, biarlah Tuhan menjadi kesukaan bagi-Mu ya Bapa. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan atas pujian mulut dari perkataan kami Tuhan, bahwa kami meninggikan Engkau, bahwa kami memuliakan Engkau, bahwa kami Tuhan meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena tidak semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini ya Tuhan pada saat hari ini dapat beribadah kepada Engkau. Engkau memberikan waktu kepada kami, Engkau memberikan waktu kepada kami untuk kami menyembah Engkau, untuk kami memuji nama-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami kepada Engkau. Tuhan berkatilah kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan naikkan doa syafaat kami kepada Engkau ya Bapa. Haleluya. Kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Gereja Gemi Baringas Lumbung Tuhan yang Engkau dirikan atas kota ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya gereja ini ada karena Engkau yang menjadikannya Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau Bapa, bermohon Tuhan belas kasih-Mu buat gereja-Mu, buat kami semua jemaat yang ada di tempat ini Bapa. Biarlah kami Tuhan Engkau berikan roh kesatuan hati Tuhan Yesus, untuk kami bersama-sama Tuhan Yesus, untuk kami bersepakat Tuhan kepada Engkau, berdoa dan memohon tidak putus-putusnya, meminta kepada Tuhan tidak putus-putusnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membutuhkan Tuhan tempat ibadah Bapa. Kami membutuhkan Tuhan tanah untuk kami dirikan rumah gereja-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang dapat memberikan segala sesuatunya, Engkau yang dapat memberikan segala sesuatunya bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau dapat memberikan itu bagi kami dengan iman, dengan percaya. Kami berdoa kepada Tuhan memberikan, maka Tuhan akan memberikan segalanya bagi kami. Kami percaya Tuhan, di segala apapun yang kami butuhkan untuk pembangunan gereja-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memberikannya kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Dengan iman kami percaya Engkau akan memberikannya itu bagi kami di tempat yang tepat Tuhan, yang Tuhan kehendaki di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya proses pendiriannya juga Tuhan, Engkau akan datangkan para donatur-donatur lewat diri kami, teristimewa bagi jemaat kami Tuhan yang ada di tempat ini, melalui usaha kami, melalui pekerjaan kami. Engkau akan memberkatinya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami dengan iman meminta kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Diberkati juga Tuhan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan tetap bersinergi untuk bersama
bersemangat untuk melayani dan memuji dan memuliakan nama-Mu, baik dalam pelayanan ibadah umum, pelayanan anak sekolah minggu, pelayanan kaum bapak, pelayanan kaum ibu. Mari Tuhan memberkati Bapak. Biarlah Tuhan Yesus di setiap hidup kami memberikan diri kami Tuhan untuk tergabung, tidak terlepas dari pelayanan Tuhan. Engkau ingat kami dengan tali kasih ya Tuhan Yesus, sehingga kami tetap ada di dalam nama kuasa, di dalam perlindungan dan otoritas-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Jika kami ada mengalami kekendoran di dalam iman, jika kami mengalami ada kelemahan fisik dalam kelemahan tubuh, baik dan sakit penyakit, mari Tuhan Kau nyatakan anugerah-Mu, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau berikan kami kesemangat di dalam melayani Engkau Bapa. Segala kuasa-kuasa roh yang mengganggu atas pikiran anak-anak Tuhan, atas pikiran jemaat Tuhan, kuasa-kuasa apapun yang mencoba memberikan segala sesuatu yang berkenan dengan Tuhan, yang membuat kami lemah, yang membuat kami salah mengertian, segala kuasanya kami ikat, tolak dalam nama Yesus berkuasa. Kami juga berdoa Bapa, buat sekeliling gereja kami, kiri kanan, buat belakang Tuhan. Mungkin banyak anak-anak Tuhan di sekitar kami yang rindu dan haus akan jamahan kasih. Mari Tuhan, di setiap pujian yang terlantur atas gereja ini ya Bapa, di setiap telinga yang mendengar di sekeliling gereja ini, biarlah mengalami lawatan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala belenggu-belenggu yang mengikat, yang merantai mereka, kuasa-kuasa yang kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau berkati. Biarlah Tuhan Yesus gereja ini menjadi gereja yang berdampak untuk pujian dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, pakai kami Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar gereja ini, yang ada di kota Palangkaraya ini ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, Engkau pakai kami dengan urapan yang baik, dengan urapan yang dari surga untuk kami Tuhan, semakin bersemangat Tuhan Yesus, semakin bersemangat seperti murid-murid Tuhan Yesus yang Kau telah curahkan Roh Kudus-Mu atas murid-murid-Mu Tuhan, sehingga mereka berlari berkata iya yang siap dan tidak yang tidak dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus berikan kami roh untuk kami mengalami perubahan Tuhan, untuk kami semangat di dalam melayani Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu Tuhan Yesus, saudara-saudara kami juga terselamatkan Tuhan, mengenal Engkau Roh Yesus dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kota kami yang Engkau tempatkan kami ada di kota ini Tuhan. Kami berdoa buat kota kami, buat para pemimpin yang ada di kota ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kami Tuhan, biarlah mereka memimpin dengan bijaksana dan takut akan Tuhan, memberikan mereka roh hikmat untuk mereka memimpin dengan bijaksana di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama provinsi kami Kalimantan Tengah, Engkau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan provinsi ini menjadi provinsi yang memuji dan memasuk kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat hamba-hamba-Mu, para pendeta-pendeta yang ada di kota ini maupun di provinsi Kalimantan Tengah ini ya Tuhan, bersinergi Tuhan bersama-sama menjangkau jiwa-jiwa di dalam desa kota, di dalam
kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami percaya Tuhan Yesus, bila Engkau memutus sesuatu, bila Engkau memutus hamba-Mu, kemanapun mereka pergi, jaminan kehidupan, jaminan keselamatan itu akan Kau berikan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami percaya Tuhan Yesus, berkati kami semuanya, para hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan, baik di desa, di kota, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu, gereja kami yang ada di Sabungkau. Diberkati Tuhan gereja di sana, pada jemaat yang gereja di sana. Engkau berkati Tuhan, biar pelayanan sama Tuhan semakin Kau berkati, semakin Kau pakai Tuhan menjadi alat untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di desa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa, di setiap jemaat yang tergabung Tuhan, Kau berikan kesemangatan bersinergi bersama-sama Tuhan. Engkau Tuhan memberkati mereka di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepada Engkau buat Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan. Engkau menetapkan bagi kami untuk digembalai oleh Bapak dan Ibu Gembala kami tempat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Engkau untuk Engkau Tuhan semakin pakai hamba-Mu, Engkau semakin urapi hamba-Mu, Engkau semakin pakai lebih luas lagi Tuhan, lebih luar biasa lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semakin berlaku pewahyuan kehormatan pada diri hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus di setiap perkataan yang keluarkan mulut hamba-Mu mengatakan kebenaran firman-Mu Tuhan, ada kuasa dari surga itu yang menyatakan atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Berkati Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, semakin Kau pakai luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga rumah tangga, istri dan anaknya dalam setiap studi yang harapan dan cita-cita mereka Kau berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau Tuhan menjamin kehidupan atas hamba-Mu sekeluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dan pelayanan di gereja ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Kau berkuasa-Mu dan para malaikat surga-Mu yang berjaga-jaga atas hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat gereja ini ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat gereja ini ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan ditinggikan, Engkau Tuhan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Bapa yang memberikan tempat pelayanan ini Tuhan, secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu ini, Engkau semakin berkati hidupnya, rumah tangganya, keluarganya, anak cucu dan menantunya. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa, berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di segala apapun yang telah mereka korbankan, di setiap apapun yang telah mereka berikan, semuanya itu diperhitungkan oleh Allah, semuanya itu akan dibalas oleh kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan, dan jadilah semuanya oleh karena kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersama-sama menaikkan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan masih bersemangat saudara. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Kita bersyukur pagi hari ini ya. Biarpun beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan kegiatan gitu. Mungkin waktu itu
kita merasa lelah, capek, saudaraku ya. Tetapi kita yakin dan percaya, jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Terima kasih. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Segala puji syukur. bersuka di dalam Tuhan. Hallelujah.
dipersilahkan untuk anak sekolah minggu. Jadi bayi ya. Mama Sofia, silahkan berdoa. Ya, mari kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Anak-anak, tolong lipat tangannya ya. Tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk pagi ini Tuhan. Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja ini Tuhan, di tempat ini Tuhan. Kuduskan dan sucikan tempat ini Tuhan, agar kami layak dan Kau juga menerima pujian kami dengan sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersukacita berkumpul di tempat ini Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Biar mereka belajar dengan penuh hikmat Tuhan, dengan penuh ceria, bahagia Tuhan. Mereka bisa menerima pelajaran dari kakak-kakak sekolah minggunya Tuhan pada pagi ini Tuhan. Mereka bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, diajarkan Tuhan. Biarlah mereka di kemudian hari Tuhan terus Kau pegang tangan mereka Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang Kau percayakan Tuhan. Mereka menjadi penginjil Tuhan, mereka menjadi hamba-Mu Tuhan, menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang Kau banggakan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi anak-anak ini Tuhan, agar mereka tidak menjadi terkecoh Tuhan oleh ilah-ilah dunia ini Tuhan, oleh apapun Tuhan yang ingin mengacaukan pikiran mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sepakat Tuhan Yesus, kami sepakat di dalam nama Yesus kami menolak segala intimidasi iblis, segala apapun Tuhan yang ingin mengganggu pikiran mereka untuk menerima pelajaran pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, mahkota kehidupan. Sepanjang hidupku
kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami di hadapan Tuhan. Di hadirat-Mu kami berkata, selagi nafas kami masih ada, selagi denyut nadi kami masih ada, selagi jantung kami, denyut nadi kami masih ada, kami mau tetap terus menyembah Tuhan. Kami mau tetap terus melayani Tuhan. Kami mau tetap terus mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami, berkati jemaat-Mu yang ada di Barigas Lumut Tuaya, menjadi jemaat yang setia di hadapan Tuhan. Sekalipun melewati lembah air mata, tidak satu pun yang dapat menghalangi kami, tidak satu pun yang dapat merintangi kami. Kami akan terus maju melangkah bersama dengan Tuhan sampai kami mendapatkan mahkota dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Kami mau berjalan bersama Engkau. Di dalam nama Yesus, berkati firman-Mu yang akan diberitakan siang hari ini. Engkau Roh Kudus yang berbicara bagi setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Kami tidak izinkan setan iblis yang menutup setiap pemikiran kami, yang menutup setiap mata rohani kami sehingga kami tidak dapat mengerti dan melihat. Kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Firman-Mu yang berkuasa itu yang akan mengubah setiap kami. Di dalam nama Yesus, terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Semua kita yang siap dan rindu mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan dulu. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Barigas? Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu. Kita sudah seperti WL tadi mengatakan, kita sudah melaksanakan gathering kita. Puji Tuhan, gathering berjalan dengan lancar, berjalan dengan luar biasa karena doa dari Bapak Ibu semuanya. Amin. Terima kasih buat dukungan doa, dukungan dana. Walaupun Bapak Ibu tidak bisa hadir, tetapi dananya terus mengalir. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah melewati gathering yang kita adakan itu, kebersamaan kita, kekompakan kita, kesatuan hati kita terus tetap terjalin. Amin. Dan kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Alkitab mencatat Bapak Ibu, di dalam Alkitab dituliskan bahwa hari-hari ini sudah semakin jahat Bapak Ibu. Hari-hari ini sudah semakin jahat. Lebih banyak orang jahat daripada orang baiknya Bapak Ibu kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat di televisi juga kejahatan, di YouTube kejahatan. Di mana-mana di dunia maya itu sering kita lihat kejahatan semakin merajalela Bapak Ibu. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu, bisa dibilang bahwa lebih banyak ateisnya daripada orang yang percaya. Iya kan? Lebih banyak ateisnya daripada orang yang percaya. Sekalipun mereka mungkin mengatakan dia percaya kepada Yesus, sekalipun mungkin di dalam KTP-nya dia mengatakan agama Kristen, tapi sesungguhnya Bapak Ibu, mereka memungkiri kekuatannya. Ditulis namanya si Ucok misalnya, beragama Kristen gitu. Ditulis di dalam KTP-nya Kristen Protestan. Tetapi pada dasarnya mereka itu memungkiri kekuatannya. Pada kenyataannya banyak daripada orang-orang Kristen yang mengakunya orang percaya tetapi minta pertolongan kepada ilah-ilah lain, kepada dukun, kepada orang yang dibilang namanya pintar. Minta pertolongan bukan kepada Tuhan, minta perlindungan bukan kepada Tuhan, tetapi kepada orang pintar, orang-orang kuat, sangiang, dengan benda-benda yang dia berikan melewati orang itu. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dia bilang dalam firman Tuhan, Timotius, jauhilah mereka itu. Ya.
Banyak orang mengatakan, oh Kristen, Kristen, Kristen. Tetapi mereka tidak percaya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, persoalan hidup yang menekan, ini juga membuat tidak mudah untuk percaya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian ketika mungkin mau mengikut Tuhan, Tuhan seolah-olah tidak peduli. Tuhan seolah-olah tidak merespon. Tuhan seolah-olah tidak ada. Tuhan seolah-olah tidak menyertai kita ketika kita mengalami tekanan hidup, Bapak Ibu. Mungkin kita sudah berdoa supaya kebutuhan kita dipenuhi, tetapi sepertinya jawaban doa kita belum ada, belum terlihat. Ini tidak mudah. Belum lagi Bapak Ibu, kita mengalami misalnya ketika kita direndahkan oleh orang lain, ketika mungkin kita diremehkan oleh orang lain, keluarga kita mungkin misalnya meremehkan kita, menekan kita, seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan itu nggak ada di pihak kita. Seolah-olah firman Tuhan itu sepertinya nggak berlaku untuk kita. Sepertinya kita merasa bahwa Tuhan itu tidak membela saya dalam pergumulan saya yang berat ini. Sepertinya Tuhan itu sepertinya jauh, susah untuk dijangkau. Dan pada akhirnya mulai timbul, mulai ada kesimpulan dalam hati orang yang tadinya mengatakan dirinya Kristen. Mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan dengan asal-asalan kayaknya nggak ada bedanya. Untuk apa aku sungguh-sungguh cari Tuhan? Saya sudah rajin ke gereja tiap minggu. Sepertinya setiap minggu saya hadir terus mengisi bangku-bangku itu. Untuk apa aku datang ikut berdoa? Toh juga hidupku seperti ini biasa-biasa aja. Untuk apa aku ikut doa puasa? Biasa aja, gak berdampak dalam hidupku. Akhirnya ada kesimpulan, mau aku sungguh-sungguh dengan Tuhan atau aku asal-asalan melayani Tuhan, sama aja, gak ada bedanya. Akhirnya orang mulai sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, mulai terhilang, mulai mundur dari Tuhan. Jangan sampai ada di gereja jemaat Barigas Lumbung Tuayan. Amin. Kita terus semangat, maju terus apapun yang kita hadapi. Mungkin saya udah capek, waktu saya terbuang, uang saya keluar, ya kan? Waktu saya habis melayani, badan pegel keluar terus, nyetir mobil, bawa motor ke sana kemari, pegel badannya. Tapi hidup saya ini seperti biasa-biasa aja. Serasanya Tuhan itu jauh sekali dari saya. Tuhan gak adil. Kemana Tuhan? Kok sepertinya jauh? Tetapi Bapak Ibu, sesungguhnya di saat-saat saudara dan saya mengalami hal seperti itu, itulah dibutuhkan ketekunan. Disitulah dibutuhkan kesetiaan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi judul khotbah pada siang hari ini adalah ketekunan dan kesetiaan. Kita bisa baca di dalam Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 35 dan 39. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Sudah dapat? Ya, kita baca bersama-sama dengan suara lantang. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan.
Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ketekunan berasal dari kata dasar dari Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia adalah rajin, keras hati, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Dan persamaan katanya giat, rajin, telaten, gigih. Lawan kata dari ketekunan adalah malas, lalai, setengah hati, dan lengah. Kita membahas tentang ketekunan. Bagaimana cara kita, Bapak Ibu, untuk membangun ketekunan itu? Karena diperlukan di dalam kepercayaan kita itu, Bapak Ibu, ketekunan. Bagaimana cara kita untuk membangun ketekunan? Ketekunan kita itu untuk mengikut Tuhan. Yang pertama, langkah pertama adalah fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan. Saudara mengikut Tuhan Yesus pasti memiliki tujuan. Apa tujuannya? Memperoleh hidup yang kekal. Amin. Memperoleh surga bersama-sama dengan Tuhan. Jika kita sudah memiliki tujuan yang jelas, Bapak Ibu, walaupun rasanya sepertinya sakit, sepertinya tantangan itu berat di depan, tapi kalau kita sudah mempunyai tujuan, apapun yang kita hadapi, baik sakit, apapun itu Bapak Ibu, pasti kita mampu untuk melewatinya. Kita sanggup menanggung penderitaan apapun yang akan kita lalui untuk mencapai tujuan itu. Tetapi sebaliknya, jika kita menderita tanpa ada tujuan itu Bapak Ibu, maka itu sangat sulit. Gak bisa melangkah, ya. Itu akan terasa sangat berat untuk kita melangkah. Itu akan terasa sangat sakit kalau kita melangkah. Itu akan terasa sangat sulit kalau kita melangkah. Tapi kalau kita punya tujuan yang jelas, apapun rintangannya pasti kita akan lalui. Amin. Contohnya, seperti di dalam pertandingan 17 Agustus Panjat Pinang. Mungkin ada di antara kita pernah ikut lomba Panjat Pinang? Nggak pernah, atau mungkin menonton ya Bapak Ibu ya. Panjat Pinang, dia melihat Bapak Ibu, di atas sana ada hadiah-hadiah yang akan direbut. Walaupun hadiah itu mungkin hanya sekedar hanya kayak seperti teko-teko pakaian, ya, nggak ada mobil mewah di sana Bapak Ibu, hanya sekedar teko-teko aja. Tapi dia punya tujuan, aku harus mendapatkan itu, aku harus bawa hadiah itu, aku harus mendapatkan hadiah itu. Sekalipun ada minyak-minyak yang ada di kayu itu Bapak Ibu, dia nggak memperdulikan itu dulu, dia melihat itu dulu pasti matanya, tujuannya, perhatiannya terarah kepada hadiah-hadiah yang tergantung di atas sana. Dia nggak terlalu memikirkan betapa sulitnya nanti tantangan yang akan dia hadapi ketika menaiki manjat kayu itu Bapak Ibu. Ya, ketika perlombaan dimulai, dia perlahan maju. Kita lihat kalau dalam pertandingan itu ada yang meleset, badannya diinjak, kepalanya mungkin diinjak, badannya kotor Bapak Ibu, yang mungkin bisa aja keseleo, bisa aja mungkin badannya terluka oleh kuku teman-temannya Bapak Ibu. Tetapi rasa sakit itu tidak berpengaruh bagi mereka. Mereka terus manjat sampai hasilnya mereka mendapatkan hadiah itu. Itu orang yang fokus kepada tujuan. Jadi kita juga harus fokus. Tujuan kita adalah kerajaan surga, mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Perjalanan
selalu mulus Bapak Ibu. Tuhan tidak berjanji jalan selalu rata. Ya, kita selalu aman berjalan dengan Tuhan. Tapi Dia berjanji di setiap langkah demi langkah yang kita lalui ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Amin. Sekalipun mungkin kita tidak melihat. Ada contoh satu, Bapak Ibu. Ada bapak-bapak, ada seorang muda lah misalnya. Dia berjalan di pantai. Di pantai itu dia berjalan, dia berdoa, Tuhan, aku mau Engkau menyertai aku hari ini. Dia berjalan panjang perjalanannya ini melalui pantai lautan itu Bapak Ibu. Tetapi yang dia lihat hanya ada 2 kaki aja, 1 pasang kaki berjalan. Tuhan, katanya Engkau selalu menyertai aku. Katanya Engkau selalu ada beserta aku di setiap saat, waktu, detik, kapanpun aku memanggil Engkau. Tetapi ketika aku berjalan, kenapa langkah kaki hanya ada 1 pasang? Hanya ada 2 kaki. Di mana Tuhan? Apa yang Tuhan katakan? Hai anakku, langkah kaki yang kamu lihat itu adalah langkah kaki saya. Lalu di mana kakiku Tuhan? Aku sedang menggendong engkau. Kakimu tidak ada, tidak ada tanda injakan kakimu, karena aku menggendong engkau. Tanda telapak kaki yang kamu lihat itu adalah telapak kakiku. Begitu juga dengan saudara dan saya. Dia akan selalu menyertai saudara dan saya melalui tantangan, rintangan, penderitaan, apapun yang saudara dan saya alami. Terus berjuang, maju terus fokus kepada tujuan untuk mencapai kekekalan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang apa yang menjadi fokus dan tujuan hidup saudara dan saya? Apakah saat ini fokus dan tujuan hidup saudara sudah mulai agak tergeser? Apakah fokus dan tujuan hidup saudara saat ini mulai agak-agak menyimpang? Kita koreksi hidup kita. Jangan sampai fokus hidup kita itu tertuju kepada kesenangan dunia yang sesaat yang kita akan tinggalkan ini. Jangan sampai fokus kita itu tertuju kepada uang, harta, bagaimana mengumpulkan banyak uang. Buat komitmen, buat satu tujuan fokus saudara, bahwa tujuan hidup saya adalah surga. Neraka dan surga itu Bapak Ibu real, nyata adanya. Fokus pada tujuan hidup saudara dan percaya bersama dengan Tuhan, saudara akan dimampukan. Amin. Dan ketika saudara dan saya memiliki fokus tujuan yang jelas, yaitu kerajaan surga, maka Tuhan akan menyertai saudara sampai nanti akhirnya kita mencapai tujuan kekekalan itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk membangun ketekunan? Langkah yang kedua, yang pertama tadi adalah fokus pada tujuan, yang kedua adalah komitmen. Komitmen. Jadi, jika kita sudah punya tujuan yang jelas, tujuan kita sudah jelas Bapak Ibu, maka diperlukan untuk komitmen mengerjakan tujuan itu Bapak Ibu. Ya. Komitmen adalah janji dari diri sendiri. Lahirnya itu dari diri sendiri Bapak Ibu. Gak bisa dari orang lain. Keluar dari diri sendiri. Tanpa komitmen, maka tujuan itu hanya sekedar angan-angan. Tadi tujuan kita sudah jelas, misalnya Bapak Ibu, surga. Saya mau masuk surga, kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ketika kita tidak memiliki komitmen dari diri sendiri, itu hanyalah sebuah bayang-bayang saja. Kita akan gak bisa mencapai itu. Kita gak akan bisa sampai kepada tujuan itu. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu, saudara sudah punya komitmen, saya harus bangun pagi, saya harus berdoa setiap hari. Itu gak bisa dorongan dari orang luar, tetapi keluar itu dari diri sendiri. Itu keluar dari diri sendiri.
Ya. Jadi saudara dan saya harus memiliki komitmen. Komitmen yang kuat yang keluar dari saudara untuk selalu fokus kepada tujuan. Berjalan apapun rintangannya, tetap fokus. Saya komitmen. Apapun itu tantangannya, saya komitmen. Gak melihat, kalau orang komitmen gak melihat beratnya tantangan itu Bapak Ibu. Dia akan maju terus, maju terus, maju terus, maju terus, maju terus. Sambil kita berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu, maka Dia akan memampukan saudara dan saya melangkah, melakukan komitmen yang saudara dan saya ambil mengikut Dia untuk selama-lamanya. Kita belajar, kita bisa melihat Bapak Ibu, mungkin saudara dan saya pernah melihat, mendengar seperti di dalam gathering kita kemarin juga ada disinggung tentang ketekunan Ayub. Saya sangat terkesan dengan Ayub Bapak Ibu. Ya, Ayub ini orang yang saleh. Satu demi satu Bapak Ibu, dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Satu demi satu dia merasa kehilangan. Satu demi satu hartanya, anaknya hilang Bapak Ibu. Bahkan istrinya juga menekan dia Bapak Ibu. Ngapain kamu Ayub? Masihkah kamu bertekun dengan Allahmu itu? Sahabat-sahabatnya juga Bapak Ibu meremehkan, merendahkan, menekan dia. Apa yang Ayub lakukan? Kalau Bapak Ibu membaca kisah Ayub, tidak pernah keluar dari mulutnya ini Bapak Ibu, si Ayub ini Bapak Ibu, yang mengolok-olok Tuhan, yang kecewa dengan Tuhan, ya, sakit hati dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, tetapi imannya teruji. Sampai pada akhirnya di dalam pasal yang terakhir Bapak Ibu, apa yang diberikan Tuhan kepada Ayub? Ditambahkan 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Itulah ketekunan Ayub. Kita mau belajar seperti Ayub Bapak Ibu. Dia tekun hidupnya, apapun tantangannya, apapun yang dia hadapi, semenderita, sesakit yang dia alami. Mungkin kita nggak ada yang seperti si Ayub di tempat ini. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya, jangan sampai seperti Ayub. Tetapi Ayub teruji ketekunannya, iman Ayub teruji Bapak Ibu, sampai dia melihat hasil daripada ketekunannya itu, ditambahkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Mau setia, mau bertekun? Amin. Dan selanjutnya adalah kesetiaan. Kita kembali dalam ayat ini Bapak Ibu, Ibrani 10, 35, 37 dan 38. Ibrani 10, 35, 37, 38. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan Yesus berjanji bahwa ia akan datang kembali ke dunia ini Bapak Ibu, untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia. Tetapi untuk tanggal, waktu, hari, bulan, tahunnya tidak ada satu pun. Dan seorang anak pun tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Di dalam Yohanes 14 ayat 3 Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 3, jika ada yang sudah bisa membuka. Yohanes 14 ayat 3. Ya. Yohanes 14 ayat 3 firman Tuhan, dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga maksudnya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Jadi iman percaya saudara
kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah saudara dan saya tinggalkan. Jangan pernah lepaskan iman yang saudara dan saya punya. Percaya saja kepada Tuhan. Sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan, sekalipun mungkin kita belum pernah melihat sosok Tuhan itu, tetapi firman Tuhan berkata, percaya saja. Yohanes 20 ayat 29, seperti ketika Thomas itu Bapak Ibu ragu-ragu, ya. Yohanes 20 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Berbahagialah kita yang walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus, tetapi kita percaya. Itulah iman, Bapak Ibu. Ya, itulah iman. Tuhan meminta daripada kita untuk percaya saja. Percaya saja. Ya, tetap setia, berjalan terus dalam kebenaran. Ya, jangan pernah mundur seberat apapun tantangannya Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti. Walaupun berat rasanya, tetap maju terus. Maju terus. Karena ada upah. Ada upah Bapak Ibu yang akan saudara dan saya terima. Ada upah yang akan menanti saudara dan saya Bapak Ibu, seperti pujian tadi. Mahkota kehidupan. Jadi saudara dan saya berjalan bukan dengan kekuatan kita. Saudara dan saya bukan berjalan dengan kekuatan pikiran kita, kehebatan kita Bapak Ibu. Kita berjalan dengan kekuatan Roh Kudus. Sebab Allah Immanuel itu yang akan selalu menyertai saudara dan saya. Amin. Dia Allah Immanuel. Dia yang berjanji, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Sebagai ayat penutupnya di dalam Ibrani 10 ayat 39. Kembali kepada ayat yang tadi Bapak Ibu, Ibrani. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin. Jangan ada satupun di antara kita jemaat Barigas Lumbung Tuayan yang mengundurkan diri, yang jauh dari Tuhan, yang meninggalkan imannya, apapun tantangannya. Jangan ada saudara dan saya di antara jemaat Tuhan di tempat ini yang mengundurkan diri dari melayani Tuhan. Walau sebesar apapun beratnya pergumulan itu. Berjalan, maju terus. Tuhan akan menyertai engkau. Engkau tidak mampu berjalan sendiri. Berjalanlah dengan Tuhan Yesus. Seperti dalam pujiannya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Amin. Seberat apapun tantangannya. Mungkin tantangan itu bukan dari orang lain, dari keluarga sendiri, dari ayah, bapak, mama, kakak, adik, anak, cucu, menantu, bahkan dari saudara seiman. Jangan pernah mengundurkan diri. Amin. Mungkin tantangan itu dari pekerjaan, usaha, atau apapun itu di luar sana. Firman Tuhan berkata, jangan
engkau mengundurkan diri. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Tetap percaya, berfokus pada tujuan dan komitmen. Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Saya mau setia. Saya mau mengiring Tuhan. Saya mau taat. Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Amin. Ketika engkau datang rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, mengangkat tangan, Tuhan, aku gak mampu. Tuhan, aku gak sanggup. Rasanya berat. Sepertinya aku gak sampai ke sana, Tuhan. Tolong aku. Ketika engkau mengangkat tanganmu, merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan tangannya, akan menolong saudara dan saya. Amin. Dia tidak Allah yang jauh. Dia tidak Allah yang jauh. Dia Bapa yang mengasihi saudara dan saya, dan selalu akan menyertai saudara dan saya. Amin. Sekian untuk firman Tuhan. Kita kembali naikkan pujian ini. Yang untuk firman tadi. Tak akan berlalu sesali. Bapak Ibu, ambil apa yang menjadi fokus saudara dan saya hari-hari ini. Mari ubah fokus saudara dan saya. Buat komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Buat tujuan saudara itu benar di hadapan Tuhan. Dan ambil komitmen yang benar. Yang keluar dari hati, yang keluar dari dalam hati saudara. Haleluya. Mari saudara, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, kita angkat pujian. Berapapun harga
punya. Jangan pernah tinggalkan iman itu. Mari dengan lembut katakan sekali lagi. Tak akan pernah ku sesali, amin, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Amin. Ini komitmen kami di hadapan Engkau, Tuhan. Sekarang dan sampai selama-lamanya, seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai dunia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi kami, Tuhan. Benar Bapa, kami boleh menangis karena beratnya proses pergumulan hidup kami. Tetapi kami ingat Tuhan membawa kami sampai pada saat ini, sampai sejauh ini, bukan untuk kami gagal, tetapi Tuhan membawa kami untuk kami menjadi sebagai pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melewati hamba-Mu. Engkau rapi terus hamba-Mu, pakai terus mereka. Jaga pelihara, tutup bungkus kehidupan mereka. Penuhi segala kebutuhan apapun yang mereka butuhkan. Urapan Roh Kudus-Mu terus mengalir atas kehidupan mereka. Bahkan pelayanan di tempat ini yang mereka, Tuhan Yesus, pimpin. Biarlah mereka memimpin dengan kekuatan, dengan kesehatan, bahkan dengan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Saya kasih kesempatan, kita beri waktu dulu ya untuk Nantulan Sundang kita untuk membawakan pujian.
Mari kita bernyanyi. Kurang kaya air mataku dari permata, bakal putihkanku dan dari surga. Kepahitan, kesukaran, kau jadi bintang-bintang, orang kaya matanya di permata. Yesus, oh Amin, puji Tuhan. Kau rangkaikan air mata menjadi permata. Baik, kita akan memberikan korban syukur kita, persembahan. Tapi sebelumnya kita berdoa, saya persilahkan Bapak Pirsa Simanjuntak membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami datang dengan kerendahan hati bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas kasih dan anugerah yang Kau berikan, Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan, sampai detik ini Tuhan, bukan karena kegagalan kami ataupun kekuatan kami. Semuanya Tuhan pertolongan Bapa, kecabulan Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada dan indah ini Tuhan, kami datang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, ya Bapa, hamba yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, berkati Tuhan hamba-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu, Tuhan berikan lebih heran lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang diberitakan Tuhan menjadi rema
dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala yang kami miliki ya Bapa, segala yang kami miliki Bapa, semua berasal dari Engkau ya Tuhan. Kami percaya sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Berkatilah Bapa persembahan ini, berkati tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, kita besarkan nama Tuhan. Saya persilakan untuk Bapak Simpson untuk membaca Warta Jemaat kita. Baik, salam. Apa kabar? Bergas. Amin. Baik, kita akan bacakan Warta Jemaat. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ini ada firman Tuhan tertulis di warta ini dalam Yohanes 4 ayat 23 yang berbunyi firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amen.